Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Pak Anas di pelajaran coding dan KA. Ya, hari ini gimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat, bahagia? Bahagia. Bahagia. Kok Nizar kayaknya nggak bahagia? Bahagia semua ya. Sudah sarapan? Belum. Ini jam pertama soalnya. Saya tanyanya sarapan. Kalau setelah istirahat kan tanyanya sudah makan. Udah semua sarapan? Su, sarapan apa Su? Ayam. Ayam. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, coba dicek kanan kiri, depan belakang. Ada temennya yang nggak masuk? Ada? Ada. Siapa nggak masuk? Karena mengikuti AKM. Iya. Yang sakit nggak ada berarti. Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Berarti semuanya hari ini masuk, semuanya sehat. Juga dilihat lagi kanan kiri depan belakang, mungkin ada kotoran di bangku kanan kiri, semuanya rapi, sudah dibersihkan. Oke, terima kasih yang hari ini piket sudah melaksanakan kewajibannya untuk membersihkan kelas. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, tolong dipimpin doa untuk mengawali kegiatan pelajaran hari ini agar kegiatan kita mulai awal hingga akhir nanti benar-benar menjadi sebuah kegiatan yang diridhoi oleh Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau mimpin doa? Sari, oke, silakan maju ke depan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sari. Baik anak-anak, di pagi yang cerah ini saya ingin dengar suaranya, semangatnya sebelum melakukan pembelajaran ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekarang berdiri coba. Berdiri. Up. Semuanya udah berdiri? Sudah. Kita ice breaking dulu biar suasana semakin semangat ya. Kalau Pak Anas nanti bilang one, maka tepuk satu, bilang siu. Tes ya. Oke. 1, 2, 3. One. Siu. Ya. Terus saya bilangnya 1, 2, 3, berarti tiga-tiganya. Ya. Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Siu. Yes. Cool. 2, 2, 3. Yes. Yes. Cool. Satu lagi ya. 1, 1, 2. Shoo. Shoo. Yes. Oke, tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Oke, anak kita lanjut ke materi. Kita kemarin sudah membahas, pertemuan pertama membahas tentang berpikir komputasional. Ada 4 di situ. 1 apa? D, komposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat algoritma. Di mana itu adalah cara berpikir komputasional. Kita sekarang mau lanjut di etika dan risiko dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau KA generatif yang biasanya disebut dengan AI. Nah, AI itu macam-macam, ada chatbot, ada generator. Nah, kalau AI yang bisa digunakan untuk membuat hal baru, membuat gambar, teks baru, itu namanya KA generatif atau AI generatif karena bisa membuat sesuatu yang baru. Kalian pernah nggak lihat video mungkin di TikTok atau gambar yang menurut kamu tuh mustahil tidak mungkin? Ada yang pernah lihat? Gambar apa coba? Sari pernah lihat apa? Gambar apa? Iya. Kalau kemarin di TikTok yang di genteng itu apa namanya, yang naik helikopter? Lihat? Nah, itu beneran enggak? Siapa yang bikin kira-kira? AI. Nah, nanti kita juga pelajarannya sampai ke situ, sampai mau generate itu. Tapi bertahap. Kita hari ini kita bahas tentang etika dan resiko dalam penggunaan KA generatif dulu, ya. Penting bagi kita di pelajaran ini nanti sampai bisa mengikuti Pak Anas dengan baik, bisa mengikuti. Jadi tolong disiapkan fokus
agar kegiatan pembelajaran kita nanti berjalan dengan baik. Ya, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke pelajaran. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini diharapkan kalian mampu memahami transparansi, prinsip transparansi keadilan dan hak cipta dalam penggunaan KA. Boleh kita itu kreatif, boleh membuat hal baru apapun, yang penting tidak melanggar hak cipta, tidak mengganggu privasi orang lain, dan tidak mengandung unsur palsu atau berita-berita yang palsu. Kayak video-video yang kalian tonton kemarin di media sosial, itu mungkin tidak semuanya asli. Nah, kita harus bijak. Yang keempat, merefleksikan nilai-nilai dan sikap etis saat menggunakan teknologi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Coba dilihat. Ini ada gambar anomali. Kalau logikanya kan manusia yang menggambar hewan. Kalau ini hewannya yang menggambar manusia. Menurut kalian siapa yang membuat ini? Yang kedua, wih, ini nenek terbang. Kemudian ada SMP Negeri 1 Muncar di atas awan. Ini sekolah masa depan. Itu kalau saya ngedit mungkin ya nggak jadi lama. Saya sebenarnya bikin, ya ini keriting dari Canva ya, Canva Dreamlab. Yang satunya dari Leonardo. Ini semua dibuat oleh AI. Bagaimana cara bikinnya, bagaimana teknologi membuat itu yang akan kita pelajari bersama. Ya, kita tidak langsung membuat ini nanti, tapi kita karena judulnya adalah etika dan resiko, kita nanti menganalisis dampak positif dan dampak negatif jika anak-anak ini menggunakan AI. Begitu. Oke, kita lanjut. Kalian mungkin pernah dengar atau sudah menggunakan AI apa saja yang sudah pernah kalian gunakan atau yang kalian tahu, coba. 1. ChatGPT. 2. Meta AI. 3. Apa? Cici. 4. Gemini. Terus apa? Ada buahnya ya, ada banyak sekali. Ada Leonardo AI, ada Dreamina, ada Suno yang bikin lagu. Sampai mengucapkan lirik lagu atau mengucapkan suara, nanti sama Suno akan diedit sendiri menjadi kayak suaranya artis, kayak suaranya penyanyi profesional. Itu di Suno. Ada banyak, bahkan ada puluhan AI, bukan hanya Meta, bukan hanya ChatGPT, bukan hanya Leonardo, bukan hanya Cici, bukan hanya itu tadi. Ada banyak sekali. Tergantung kalian suka yang mana dan tergantung kebutuhannya sampean mau bikin apa. Nah, itu. Nah, ini ChatGPT, Meta AI, Leonardo AI, Gemini. Ini kenapa saya tunjukkan ini, karena yang paling sering saya gunakan itu ini. Yang paling sering saya gunakan. Baik, kita lanjut ke konsep KA generatif. Apa sih AI itu? AI itu bahasa Inggris ya, Rek ya. Kalau bahasa Indonesianya namanya KA, kecerdasan artifisial. Nah, bahasa Inggrisnya AI. Yang ketiga, teknologi yang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, dan video. Contoh toolnya atau alatnya ChatGPT, Gemini, Midjourney, DALL-E, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh atau fungsi dari KA. Oke, selanjutnya, mengapa etika penting? 1, karena KA dapat menimbulkan masalah etika jika disalahgunakan. Contohnya ngedit sesuatu yang kalian pernah nggak di medsos mungkin mendengarkan ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa perkara-perkara yang harusnya halal haram menjadi halal. Nah, itu kalau diikuti oleh umat, diikuti oleh peserta didik kan jadi terjerumus semuanya. Yang kedua, resiko plagiarisme, duplikasi, bias itu mengandung unsur ketidakjelasan, itu namanya bias. Tadi nggak jelas, kita nanopora kayak gitu, kayak beruang gambar bayi tadi itu loh. Emang beneran kan dia bias, tidak bisa memberikan keaslian, itu palsu, namanya bias. Privasi, hak cipta itu nggak boleh dilanggar. Yang kedua, memahami resiko dan dampak negatif. Nah, ini dampaknya. Potensi resiko dan dampak negatif penggunaan KA, ketergantungan. Semua kita menggunakan AI, curhat ke AI.
Ada masalah, tanya AI. Ada tugas sekolah, garap pakai AI. Semuanya kita akan menjadi ketergantungan. Kemudian kehilangan pekerjaan. Kalau semuanya dikerjakan oleh mesin, apa yang terjadi? Misal editor, atau misal kami Bapak Ibu guru nih, bisa nggak digantikan sama AI kira-kira? Kenapa nggak bisa? Beda pemikiran loh. AI itu bisa berpikir seperti Pak Anas, ini bisa. Yang tidak bisa adalah meniru, mengajarkan budi pekerti. Itu kalau guru. Tapi kalau pembuat barang, bisa nggak digantikan mesin? Bisa. Kalau semuanya dihandle atau dilakukan oleh AI, oleh KA, ya orang-orang akan kehilangan pekerjaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kuis, ada challenge menjodohkan. Nah, coba dilihat dengan seksama. 5 menit. Pasangan A, pasangannya B yang mana? Barengan atau berbeda? Sudah? Ini untuk menguji pemahaman kalian di pelajaran ini. Coba kita jawab bersama-sama. Nomor 1, plagiarisme 1 itu jodohnya yang mana? B, yaitu tanpa izin, menggunakan karya orang tanpa izin. 3, privasi. D, perlindungan data pribadi agar tidak. 10, literasi digital. E, memberikan. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya tolong kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Oke, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, baik, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, Panas punya 3 skenario ya, ada 3. Nanti setiap kelompok itu menganalisis 1 sampai 2 skenario ya. Saya bagi setelah ini. Di sini sudah ada teks skenarionya di sini. Kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nah, hasil diskusi ini nanti yang akan menjadi bahan untuk dipresentasikan di depan, ya. Dipresentasi semuanya Pak Anas harapkan untuk bisa bekerja sama, menghasilkan jawaban. Nah, kalian kan bawa HP, ya. Boleh mencari referensi keilmuannya, mencari referensi jawabannya di internet atau di AI boleh. Ya, yang penting didiskusikan menjadi kesepakatan yang nantinya akan dituangkan di dalam menjawab pertanyaan ini. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke, saya bagi ya. Oke. Didiskusikan dengan sungguh-sungguh. Dan nanti ditentukan juga siapa yang akan presentasi di depan. Jadi salam kemudian dipresentasikan ya. Oke, dikerjakan mulai. Udah dapat jawabannya? Iya. Hah? Yang studi kasus 3. Ya. Nah, pokoknya nanti dikomentari dari kelompok yang aha ya. Gimana? Loh, sama nggak maju, sama komentarinya dari sini nanti. Iya. Oke, kelompok 5 aman? Oke, sudah dapat berapa? Oke, 2. Kelompok 6? Kelompok 6? Ada yang ditanyakan? Oke, waktu diskusi selesai ya. Seperti yang sudah saya nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Kita awali dari kelompok yang siap presentasi dulu. Nanti kelompok lain mencermati dan memberikan tanggapan ya. Siap? Siapa yang siap kelompoknya? Oke, kelompok
kelompok 5 ya, kelompok 5 Nabila, Sari dan Lima dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Yang lain coba menghadap ke depan. Oke, anak-anak coba kita dengarkan presentasi dari kelompok 5. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya akan membacakan skenario C, yaitu privasi data. Dina menggunakan sebuah aplikasi iChatbot untuk menuliskan curhatannya sehari-hari. Ia menuliskan nama lengkap teman-temannya, lokasi rumahnya, dan detail kegiatan rahasia keluarganya. Dina tidak tahu bahwa semua percakapannya dengan chatbot tersebut disimpan dan mungkin dianalisis oleh pengembang aplikasi. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 2 ada tanggapan? Jara, oke silakan. Presentasinya bagus. Saya ingin menambahkan jawaban dari nomor 1. Apa risiko yang mungkin terjadi pada Dina dalam skenario ini? Risiko yang mungkin terjadi adalah data pribadi Dina dan keluarganya bisa disalahgunakan, bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, atau mengganggu privasi keluarganya. Dari kelompok 5, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silahkan duduk kelompok 5. Baik, alhamdulillah terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Skenario Dina. Kemungkinan aplikasi itu dapat tersebar. Ditambahkan juga oleh Jara tadi, karena dia mengirim data-data keluarganya, khawatirnya bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak lain yang berniat negatif kepada Dina dan keluarganya. Jadi itu yang disampaikan oleh kelompok 5 ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita sudah berada di ujung pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri, ada 1-2 anak coba ke depan untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah pembelajaran etika dan resiko dalam penerapan KA generatif. Ya, siapa yang mau maju? Nizar, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Secara umum, manfaat merujuk pada sesuatu yang memberikan kebaikan, keuntungan, atau hasil positif dari suatu tindakan, proses, atau benda. Manfaat bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, maupun pribadi. Ya, itu jawabannya tulisan kamu sendiri apa dari AI? Dari AI, Pak. Wah, dari AI. Dia langsung menerapkan AI ternyata. Oke, tepuk tangan untuk Nizar. Terus yang kamu rasakan hari ini gimana pembelajaran hari ini? Senang, Pak, meskipun tangannya sakit. Senang meskipun tangannya sakit ya. Oke, yang kedua. Jara yang kedua. Ya. Mengapa penting memahami etika KA menurut kamu, Jara? Agar kita tidak terjerumus perbuatan yang salah. Agar kita tidak terjerumus perbuatan yang salah, artinya melanggar privasi, melanggar hak cipta gitu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua, Jara. Silakan duduk kembali. Sekarang sudah berada di akhir pembelajaran ya. Perlu Pak Ana sampaikan bahwa alhamdulillah pembelajaran kita tadi terkait dengan etika dan resiko dalam penggunaan KA generatif, kemudian sudah diskusi kelompok dan juga menyampaikan apa yang didapatkan. Perlu saya garis bawahi bahwa KA itu bisa membantu kita dalam banyak hal. Jadikan KA ini menjadi tool, menjadi alat yang bisa menunjang kemampuan kita, yang menunjang prestasi kita ya. Dan setelah ini harapannya di rumah kalian tetap mempelajari KA, bukan hanya di sekolah tapi di luar pembelajaran. Nah, pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke pembuatan gambar-gambar atau karakter yang bisa kita buat di KA. Jadi kita mengenal yang namanya prom. Besok pertemuan yang akan datang kita belajar tentang prom. Terima kasih atas perhatiannya, semangat hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mulai awal hingga akhir ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum Pak Anas tutup, kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pelajaran yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.